Oke, hello semuanya, jumpa lagi dengan gua Dimas di channel kita, channel kesayangan notafra.id, dan kali ini kita akan bahas saham yang beberapa minggu lalu saya memang putuskan nggak untuk saya bahas fundamentalnya karena saham ini sedang naik daun, dan apapun yang saya sampaikan terkait fundamental, saya yakin banyak di antara teman-teman semuanya akan menyampaikan dengan analisa yang lain, dengan justifikasi bahwasanya that's not correct. The most important now is like how retail can move forward and so on. Iya, tepat sekali. Saham ini adalah saham Bumi, ya. Jadi kalau 2 minggu yang lalu saham ini naik ke angka 200 rupiah. Naik berapa kali persen? 200-400% dari yang sebelumnya harganya 50, kemudian naik ke 200. Itu gelombang-gelombang FOMO, yang fear of missing out-nya sangat gede. Kalau sampai ada yang bilang jangan sampai ketinggalan kereta dan segala macam. Tapi kemudian hal ini juga ditunjang oleh berbagai macam analisa. Saya lihat ada beberapa podcast dan ada beberapa juga review di YouTube yang menyampaikan bahwasanya memang ada sisi fundamental ya. Jadi returnnya memang Bumi ini naik, tapi ada satu hal yang salah kaprah yang saya lihat di situ adalah banyak orang yang menilai penghasilan positif Bumi di tahun ini sebagai dasar dari menciptakan atau mengetahui nilai suatu saham, yang itu sebenarnya sedikit salah kaprah. Karena yang namanya harga saham, kenapa itu berbeda dengan obligasi? Karena kalau di obligasi itu harga itu ditentukan memang dengan discount flow. Tapi discount flow ke depan yang dia itu jelas sampai tahun keberapa, misalkan tahun ke-20, tahun ke-30, sehingga kita bisa lihat sebagai angka future discount flow-nya berapa. Nah, saham itu bedanya dia itu berdasarkan dengan cash flow di masa lalu dan cash flow di masa depan. Jadi kalau dengan 1 tahun aja Anda sudah yakin bahwasanya nilainya itu adalah positif karena pendapatan 1 semester atau suatu kuartal yang positif, kemudian nilainya jadi positif dan menjadi justifikasi untuk Anda membeli, nah itu berarti salah kaprahnya di situ. Oke, saya nggak ingin berlama-lama, kita masuk aja ke analisis. Jadi second quarter 2022 itu memang dari sisi earning per share, Bumi akhirnya punya earning per share yang nilainya itu adalah 0,01. Tadi kameranya mati sebentar. Jadi earning per share finally Bumi menciptakan earning per share sebesar 0,01, which is very great. Kemudian revenue-nya juga dia menciptakan revenue yang cukup bagus, naik 168%. Wow. Kemudian net income-nya juga naik jadi 124 miliar, 124,4 juta dolar. Profit margin-nya up by 20%. Cuman satu hal yang jadi catatan Bumi ini adalah Bumi ini nggak pernah punya catatan performance yang bagus ya. Jadi dilihat dari apapun itu sebenarnya Bumi itu punya hopes bahwasanya dia akan jadi bagus tuh tahun ini, yang dimana angka-angkanya itu sebelumnya di tahun-tahun kemarin itu selalu turun. Tapi kalau tadi kemudian kita pakai logika hanya dengan performa 1 tahun, nah ini baru kelihatan bagusnya. Lihat nih, performa bukan 1 tahun, bahkan performa 1 semester. Jadi dari sisi price earning, Bumi itu menciptakan 4,9. Well, that's great. Tapi dalam 1 quarter atau 1 semester, artinya apa? Earningnya dia itu dibandingkan dengan market capitalization, yang seluruh market capitalization itu adalah 1,6 billion, dia itu mencatatkan earning sebesar 333 juta dolar. Which is great. Kemudian dari price to sales-nya Bumi itu nilai 1,1, artinya sebenarnya hampir seluruh income dia itu hampir sama dengan nilai capitalizations. Wow. Tapi di sini problemnya adalah price to book value-nya adalah -5. Maksudnya gimana -5? Nah, ini kembali lagi ke yang namanya ini. Nah, jadi yang namanya price to book itu adalah membandingkan nilai ekuitas saham yang ada berdasarkan catatan buku dengan nilai valuasi saham yang ada di masyarakat ya. Nah, Bumi itu, jadi kalau misalkan ekuitas dari Bumi itu adalah 887,6 as we see here, 887, okay. Tapi dilihat dari nilai bukunya dari sisi debt atau hutangnya itu adalah 1,2. Artinya gimana?
dari seluruh saham yang dimiliki oleh retail investor asing, whatever it is, nilai saham marketnya itu nggak bisa menutup seluruh hutang yang ada di bumi ini, hutangnya bumi. Artinya gimana? Jadi kalaupun semisal bumi ini dia itu menggunakan seluruh dana yang ada dikumpulkan oleh masyarakat, dia pun belum bisa mengcover hutang. Nah, seperti kita lihat nilainya 887. Book value itu adalah nilai pasarnya ini dibandingkan dengan ekuitas yang ada di masyarakat ya. Jadi artinya di sini kalau dilihat dari perbandingan liabilitasnya yang kita punya, itu nilai masyarakatnya itu adalah 5 kali lebih besar dari nilai buku, tapi minus, yang artinya jauh lebih kecil dari nilai ekuitas yang sebenarnya Anda pegang. Market capitalisasinya adalah 1.64 billion. Artinya itu adalah dana yang dikumpulkan oleh masyarakat sebesar 1,6, tapi nilai bukunya itu adalah 887. Nah, tapi kemudian itu pun juga masih minus karena dikurangi dengan tadi ekuitas minus hutang, atau ekuitas minus hutang, yang hutang itu 1,2 dikurangi dengan 800, yang nilainya kemudian menjadi dari sisi book value-nya itu bumi cuma nilainya minus 333. Nah, ini satu hal yang dicermati. Saya nggak akan masuk kemudian di harga berapa yang pantas, karena saya lihat ada yang menghitung dengan harga pantas, kemudian nanti ada OWK di mana bumi itu akan launch juga saham yang lebih besar untuk menutupi kerugian. Tapi data-data yang ada ini belum bisa dijadikan sebagai kesimpulan bahwasanya bumi ini memiliki fundamental yang kuat. Jadi harga yang ada di pasaran ini adalah harga ekspektasi. Well, it's still fundamental good based on one quarter, tapi kemudian kita nggak cukup cuma data satu kuarter, kita perlu data-data juga di kuartal berikutnya dia masih naik apa enggak. Karena ini adalah tahun pertama bumi akhirnya mencatatkan positif, dan ini adalah tahun pertama akhirnya bumi itu punya earning per share walaupun nilainya adalah $0,01. Tapi itu satu yang positif ada paling enggak gitu ya. Cuman nilai itu belum bisa dijadikan sebagai fundamental harga bumi sekarang di 200 atau berapa, karena it's still expectation of the market. Jadi itu masih tetap bergantung pada nilai orang-orang di market nih beranggapan bahwasanya bumi akan naik terus, sehingga law of demand, di mana banyak demand, barangnya dikit, harganya pasti naik. Itu. Jadi tetap hati-hati. Sekarang nilainya 170 yang ketinggalan kereta, kalau keretanya jatuh, Anda beruntung ketinggalan kereta, karena keretanya jatuh, Anda nggak ikut jatuh. Jadi itu aja. Mudah-mudahan menjawab analisa fundamental bumi ini. Thank you Brad. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Kalau ada yang mau nyambung lagi dengan beberapa analisis fundamental yang lain di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Thank you. See you on other video. Bye.